Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan pantun Bapak Ibu ya. Dengan kuisis membuka wawasan, menambah ilmu dan pengetahuan. Selamat datang Ibu Bapak sekalian di kegiatan pelatihan inovasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bersama-sama mengikuti pelatihan di siang hari ini. Senang sekali dan salam kenal. Saya Windy Setiawan bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu hebat semuanya yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kalau tidak salah kemarin saya lihat hampir 30 lebih ya Bapak Ibu berasal dari 30 lebih provinsi yang sudah mendaftar dan mudah-mudahan bisa bergabung di kegiatan pelatihan pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, perlu saya jelaskan lagi bahwa kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama 3 hari ya Bapak Ibu ya, di mana 3 hari itu ya selama 2 jam ya kita akan melakukan kegiatan secara sinkronus seperti ini. Jadi mulai hari ini Jumat, Sabtu dan Minggu dan selebihnya nanti kegiatannya akan dilakukan secara asinkronus. Dan Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat 32 JP ya dari Balai Guru Penggerak Kepulauan Riau, Bapak Ibu nantinya diharapkan bisa mengikuti pelatihan selama 3 hari ini ya, dibuktikan dengan mengisi daftar hadir dan pastinya menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan nanti Bapak Ibu. Dan pastinya nggak usah takut dulu ya Bapak Ibu ya, insya Allah tugasnya akan menyesuaikan dari Bapak Ibu semuanya dan harapannya Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat untuk upgrade diri Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu ya, di sini saya tidak sendirian ya Bapak Ibu ya, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bapak Imam Edi Prianto, MMPD, selaku Kepala Balai Guru Penggerak Kepulauan Riau. Selamat siang Pak Imam. Sehat Bapak? Oh, mungkin ya. Dan selanjutnya setelah hadir juga ya Bapak Umar Abdul Aziz selaku Growth Manager at Kuisis. Dan kemudian ada juga Pak Sumadi ya selaku narasumber hebat yang akan membersamai kita hari ini Bapak Ibu. Beliau merupakan khusus super trainer ya, duta rumah belajar ya, Google Certified Trainer dan bahkan pengajar praktik juga ya, dan banyak sekali kehebatan dari Pak Sumadi ini. Dan tentunya saya juga ditemani oleh rekan saya Pak Nur Jaman selaku Kokapten Kabupaten Bintan dan juga merupakan super trainer kuisis dan nantinya juga akan menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, tidak perlu panjang lebar, langsung saja acara selanjutnya. Kita awali dulu dari sambutan Mas Umar ya, saya panggil Mas Umar karena masih muda sepertinya ya, Mas Umar Abdul Aziz ya, selaku Growth Manager at Kuisis untuk memberikan sambutan dan arahannya dalam kegiatan pelatihan ini. Kepada Mas Umar kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke. Yang lainnya di mute. Kalau agak bocor, saya kurang bisa konsentrasi. Oke, makasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, senang sekali. Sekali lagi yang terhormat Pak Imam Edi Prianto, MMPD, selaku Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu, Bapak-bapak semua ini ya, Bapak-bapak para super trainer
dan Kokapten, ini ada Pak Sumadi, Pak Nurjaman, Pak Ahmad Sudianto, Pak Solehan, dan Pak Windy. Dan Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, sangat banyak sekali peserta pada siang hari ini ya. Saya pikir biasanya kalau acara Jumat siang udah mau akhir pekan, maksimal 100 itu yang datang. Ini 700 lebih dan terus bertambah. Nah, Bapak Ibu, singkat saja, saya akan menyampaikan tentang quizzes dan kenapa sih kita masih perlu menggunakan quizzes atau ikut pelatihan quizzes. Mungkin dari Bapak Ibu di sini sudah ada yang tahun lalu menggunakan quizzes atau ikut belajar pelatihan quizzes gitu ya. Apa emang ada yang beda atau seperti apa? Nah, sebelumnya sudah diperkenalkan ya tadi bahwa saya merupakan Growth Manager Quizzes. Bapak Ibu juga bisa panggil saya Mas Umar. Nah, kita langsung saja. Mungkin Bapak Ibu di sini betul-betul merasakan bahwa ada perbedaan ya, suasana kelas ketika sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi. Begitu juga quizzes. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan quizzes sebelum pandemi, itu pasti ngerasain banget bahwa quizzes sebelum pandemi sama sekarang itu beda banget. Kenapa sih beda? Karena tantangannya juga beda ya, tadi ya. Karena pandemi ini mengubah banyak hal. Sebelum pandemi, mungkin pembelajaran teknologi itu menjadi komplementer gitu ya, sebagai additional suplemen pembelajaran. Ketika pandemi, kita sangat bergantung pada teknologi gitu. Nah, pasca pandemi, kemudian kita mendapatkan tantangan baru lagi. Apakah atau sejauh mana kita perlu menggunakan teknologi pembelajaran gitu kan di kelas. Nah, terus bagaimana quizzes hadir dalam pembelajaran pasca pandemi ini atau di Indonesia dengan penerapan kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin banyak yang sudah tahu quizzes ya. Nah, baik yang sudah pernah atau sering menggunakan, atau yang sering dengar tapi belum pernah praktik menggunakan quizzes. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang beranggapan quizzes itu di lapisan atau di tahap yang ini. Ini jadi seperti fenomena gunung es ya. Yang terlihat quizzes itu ya aplikasi, pilihan ganda, buat ice breaking, buat seru-seruan sama peserta didik. Padahal di quiz itu banyak banget fitur-fiturnya gitu kan. Yang mungkin kita belum sempat eksplorasi, kita belum sempat coba satu-satu. Terus apa sih fitur-fitur ini? Emang fitur ini relevan ya dengan pembelajaran kita di kelas? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pelatihan 3 hari ke depan dengan hari ini. Nah, ini saya kasih ilustrasi sedikit ya. Kalau Bapak Ibu ada yang nonton Avengers, Marvel ya, itu ada tokoh namanya Thanos. Ini sebenarnya tokoh antagonis. Nah, cuman ilustrasi yang ingin saya sampaikan, guru itu kalau punya Infinity Stone gitu ya, itu guru bisa menjadi sangat kuat. Nah, seperti Pak Sumadi dan para Supertren maupun Kokapten ini, kita bisa lihat bahwa mereka adalah guru-guru juga seperti Bapak Ibu. Kok bisa ya jadi guru tapi masih sibuk ngurus pelatihan, sibuk acara dari Kemdikbud dan sebagainya. Saya yakin hampir semua guru-guru tersebut mereka menggunakan teknologi baik dalam program-program tersebut maupun di kelas, sehingga teknologi itu digunakan secara tepat dan membuat semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nah, kadang guru-guru yang belum dapat atau belum mampu mengoptimalkan teknologi, biasanya pembelajaran di kelasnya sangat menyibukkan gitu ya, semuanya harus dilakukan secara manual. Nah, bagaimana quizzes bisa memudahkan Bapak Ibu dalam pembelajaran? Ada beberapa fakta menarik yang membuat guru-guru suka menggunakan quizzes ya. Yang pertama, quizzes itu memberikan banyak kemudahan dan pilihan kepada Bapak Ibu guru untuk memilih atau membuat quiz. Kalau Bapak Ibu pakai LKS, pakai buku cetak, kita nggak bisa mengatur quiz mana, pertanyaan mana yang mau kita berikan ke siswa, karena sudah ada di sana soal-soalnya. Dan dalam beberapa hal ya, kalau LKS sudah habis, nggak bisa nambah lagi kan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan aplikasi atau platform lain, misalnya seperti Google Form, itu kita bisa membuat dengan leluasa, tapi kadang kita butuh waktu untuk buatnya dari awal. Nah, di quizzes kita punya banyak pilihan. Nah, Bapak Ibu lagi buru-buru mau menggunakan quizzes dengan siswanya, bisa langsung cari aja menggunakan kata kunci yang relevan. Langsung ada banyak, tinggal dipilih. Mau modifikasi soal bisa salin edit, bisa menggunakan teleportasi, mau mengkombinasikan dari Google Form juga bisa, impor dari Google Form ya.
mau buat soal tapi nggak ada internet, mau buatnya di Excel dulu nanti diimpor juga bisa. Ada banyak pilihan, banyak cara. Jadi mau yang langsung jadi bisa, mau yang custom juga bisa banget. Nah, sebelum kita eksplorasi lebih lanjut, di Quizizz ada beberapa jenis soal. Nah, ini jenis soal yang paling simpel, yaitu pilihan ganda, tapi hanya 2 pilihan ya. Jadi, pilihannya benar atau salah. Misalnya ini Upin atau ini Upin apa Ipin gitu ya. Ini adalah Ipin, benar atau salah gitu ya. Nah, saya jawabannya salah. Nah, ini jawabannya betul ya. Sesuai, jawabannya sesuai dengan yang diminta. Itu bisa kita gunakan pada konteks-konteks pertanyaan lain tentunya. Nah, ini contoh pertanyaan yang sampai 5 opsi jawaban. Biasanya Bapak Ibu di tingkat SMA, pilihan jawabannya kan harus sampai 5. Nah, ini dengan 1 pilihan jawaban benar. Nah, ini contoh pilihan ganda kompleks dengan pilihan jawaban benarnya lebih dari 1. Nah, ini esai terstruktur atau fill in the blank atau isi yang singkat ya. Nah, itu adalah tipe-tipe soal yang sudah lama tersedia di Quizizz. Nah, sebelum saya demonstrasi lagi beberapa tipe soal yang ada di Quizizz, ada beberapa fakta menarik juga Bapak Ibu. Kenapa sih quiz ini disukai oleh banyak guru di Indonesia maupun dunia ya? Karena Quizizz memberikan banyak pilihan dalam mode permainannya. Quizizz bisa digunakan baik dalam mode sinkronus maupun asinkronus. Nah, mungkin Bapak Ibu sejauh ini taunya Quizizz itu ada mode untuk dimainkan langsung di kelas atau mode PR ya, untuk dijadikan PR. Padahal di Quizizz kita ada flashcard, kartu cepat, ada mode tim, ada mode remedial atau redemption, ada mode kertas yang lagi viral ya. Bisa juga kita menggunakan prestasi interaktif. Ada banyak intinya mode-mode game di Quizizz yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan kelas atau divariasikan supaya Bapak Ibu dan para siswanya nggak bosan. Nah, ini adalah beberapa contoh atau jenis soal yang baru di Quizizz. Misalnya soal menjodohkan. Di sini kita menjodohkan agama dengan perayaannya. Nah, kemudian juga ada soal drop down. Nah, misalnya ini mengisi kegiatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Nah, ini contoh soal drop down. Yang soal drop down kalau tidak salah ada juga di AKM ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan soal menggambar. Jadi bisa kita gunakan misalnya dengan temukanlah 3 perbedaan dan sebagainya. Nah, fakta yang terakhir Bapak Ibu adalah Quizizz disukai banyak guru di Indonesia karena laporannya sangat detail, sangat memanjakan para guru-guru. Kenapa? Karena format laporannya bisa diakses dalam bentuk website, baik itu di HP, laptop, komputer ya. Bisa di-download dalam bentuk PDF, Excel, gitu. Dan kita menyajikan banyak data seperti soal mana yang paling sulit, soal mana yang paling mudah, siswa kalau ABCD jawab A berapa, yang jawab B berapa lama siswa menjawab setiap soalnya, berapa detik itu ada. Jadi sangat lengkap. Jadi meskipun seperti aplikasi yang main-main, tapi soal laporan kita nggak main-main. Nah, dan yang paling terakhir, tapi yang paling seru adalah Quizizz kita sekarang punya fitur yang sangat menarik, yaitu mode kertas. Nah, mode kertas ini hadir karena pada semester lalu kita banyak diskusi dengan para guru-guru ya, termasuk di Indonesia. Apa sih tantangan pembelajaran pasca pandemi? Ternyata banyak siswa yang udah punya HP tapi pada nggak boleh bawa HP ke sekolah gitu ya, atau boleh bawa HP tapi nggak ada sinyalnya, atau nggak ada kuota. Ada banyak kendala lah untuk siswa benar-benar bermain kuis di kelas. Nah, dengan mode kertas ini, siswa nanti akan diberikan selembar kertas masing-masing, kemudian mereka bisa menjawab langsung di kertas, nanti guru tinggal men-scan jawabannya dari depan kelas. Nah, jadi mode kertas ini akan canggih kalau nanti Bapak Ibu betul-betul pelajarinya. Jadi mode kertas ini bukan guru membacakan soal terus siswa menjawab soalnya di kertas ya, karena ditulis manual, enggak. Jadi ini nanti akan sangat keren banget, guru tinggal scan, jawaban langsung terkumpul dan langsung ternilai
berapa siswa yang benar, berapa siswa yang salah, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya banyak guru yang, aduh, saya pengen pakai Quizzes tapi saya mager gitu ya. Nah, justru sebetulnya Quizzes ini sangat cocok buat guru yang mager ya. Kenapa? Karena tadi banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan. Apalagi di kurikulum Merdeka ini gitu kan, di mana guru dituntut untuk lebih aktif gitu ya, aktif dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Di Quizzes kita betul-betul memberdayakan guru, di mana kreativitas guru itulah yang bisa membuat Quizzes menjadi lebih menarik gitu. Dan pembelajaran berdiferensiasi juga tadi kita punya banyak sekali mode pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti apabila ada pertanyaan atau masukan buat Quizzes bisa disampaikan kepada tim trainer Quizzes, sehingga nanti bisa disampaikan kepada kami dan akan kami tindak lanjuti untuk Quizzes yang lebih baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mas Umar. Terima kasih Ya, sama-sama, Mas Bapak. Umar. Ya. Keren sekali ya Bapak Ibu ya, pengetahuan baru atau informasi baru tentang aplikasi Quizzes ya. Ternyata sudah banyak. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, kita lanjutkan di acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan ya Bapak Ibu dari Bapak Imam Edi Prianto MMPD selaku Kepala BGP Kepulauan Riau. Kepada Pak Imam, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Ini kayaknya saya terganggu dengan background karena background saya tak pakai. Oh iya Pak, tidak apa-apa Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Yang saya hormati, sungguh luar biasa. Ini saya baru mengikuti sebagai pembicara ada peserta 68 dari Indonesia, luar biasa. Mudah-mudahan kesempatan datang bukan hanya kali ini, kesempatan datang kita akan buat lagi kegiatan-kegiatan yang lebih spektakuler ya. Terima kasih Pak Sumadi dan kawan-kawan dari Duta Rumah Belajar yang telah menginisiasi kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, mengawali saya buka dulu dengan pantun ya. Pergi ke sawah menanam padi, padi tanam berbanjar-banjar. Mari kita belajar dan berbagi, berkolaborasi di komunitas belajar. Ke ladang menanam ubi, ubi besar manis rasanya. Mari bersama kita bersinergi bangun pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Quizzes adalah salah satu platform yang mengajarkan bagaimana kita bisa belajar work from anywhere. Di mana saja kita bisa belajar, di mana saja kita bisa mengajar. Dengan adanya pengembangan teknologi informatika yang demikian cepat, maka guru-guru juga harus tetap belajar untuk bagaimana ikut mengikuti percepatan teknologi ini. Karena dengan kita terus belajar dengan perkembangan teknologi, teman-teman nanti akan bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kepada para siswa kita. Teman-teman sekalian, evaluasi adalah sebuah bagian dari proses belajar. Selain Bapak Ibu membuat perencanaan, kemudian menerapkan dalam kelas, maka evaluasi menjadi alat ukur. Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini dapat berhasil dipahami oleh para peserta didik. Evaluasi menjadi alat ukur juga bagi apakah peserta didik dapat memahami apa yang kita ajarkan. Nah, dengan alat evaluasi yang baik, maka peserta didik kita dapat juga mengukur dirinya. Nah, banyak sudah kita lihat beberapa platform bagaimana mengukur evaluasi. Nah, salah satunya Quizzes ini ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti belajar betul bisa menggunakannya karena anak-anak kita memang sangat tertarik dengan pengembangan teknologi. Jadi terkadang guru-guru ini kalah sama anak-anak kalau bicara tentang bagaimana waktu yang mereka gunakan untuk belajar di dunia maya.
Oleh karena itu, pembelajaran berbasis TIK ini harus teman-teman cari, terus kembangkan, dan kemudian dipraktekkan. Karena kalau tidak praktekkan, ya ilmu akan hilang. Dengan demikian, saya berharap kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang memicu teman-teman untuk terus belajar. Mudah-mudahan nanti berikutnya pelatihan yang lain, ya, selain evaluasi juga bagaimana pembelajaran yang menjadi kombinasi antara pembelajaran daring dan luring ini juga nanti ke depannya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kesempatan dalam pembelajaran ini ikuti dengan baik semua langkah-langkah yang diberikan oleh para pengajar, mohon dipelajari dan bertanyalah, ya. Kalau memang nanti mau dikembangkan, silakan nanti bisa ke daerah-daerah lain yang memang mau mengembangkan, komunitas lain mau mengembangkan. Saya berharap ini dapat disebarluaskan, ya, bukan hanya pada peserta yang hadir saat ini, tapi bisa saja nanti bekerja sama dengan teman-teman Pak Sumadi dan teman-teman untuk dikembangkan di daerah lain, di provinsi lain, bahkan di tempat-tempat yang jauh, ya, bisa menggunakan ini. Jadi silakan nanti teman-teman yang di tempat lain boleh nanti berkomunikasi langsung dengan teman-teman saya ini dari Duta Rumah Belajar, dan ini untuk bisa mengembangkan di tempat lain. Jadi kalau merasa ini wah cocok, silakan dilatihkan lagi, dikembangkan di daerah lain. Nah, kami akan terus melayani Bapak Ibu sekalian di dalam pengembangan, karena salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Guru Penggerak adalah peningkatan kompetensi dari para pendidik yang tentunya ini secara bertahap, ya. Kami sangat senang dengan adanya komunitas-komunitas yang bergerak membantu kami dalam menyebarluaskan pengetahuan. BGP akan memfasilitasi untuk supaya kegiatan-kegiatan ini punya nilai, bukan hanya sekedar webinar yang setelah itu hanya sampai istilahnya hanya dengar, tapi harus bisa mempraktikkan. Saya berharap dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman kami ini dapat berkelanjutan. Dengan demikian nanti kami akan fasilitasi agar ini bisa digunakan sebagai pengembangan diri Bapak Ibu sekalian, sertifikat yang tentu memiliki angka kredit yang standar, ya, sampai 32 JP nanti akan kami kombinasikan antara daring dan luring. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke laut mengail ikan, sekali tarik dapat ikan kerapu. Bersinergi majukan pendidikan, BGP dan komunitas belajar mengawal mutu. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam selaku Kepala BGP Kepulauan Riau yang sudah memberikan arahan dan dorongan kepada kami semua. Kami selaku komunitas belajar dan Bapak Ibu hebat semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan dorongan dan masukan dari Bapak, ya, benar-benar bisa dimanfaatkan dan diimplementasikan demi pengembangan diri dan khususnya bisa bermanfaat untuk peserta didik nantinya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Imam atas kesempatan fasilitasi juga untuk kegiatan ini juga. Terima kasih, dan Mas Umar juga terima kasih atas dukungannya. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, ya, untuk memperlancar kegiatan Bapak Ibu hebat semuanya, mari kita acara selanjutnya yaitu pembacaan doa, ya, yang akan dilaksanakan oleh Pak Nurjaman. Kepada Pak Nurjaman dipersilahkan. Baik, suara saja terdengar Pak Wiri? Terdengar Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Windy, terima kasih atas kesempatannya. Saya pantun dulu, ya. Main sempoa di Tanah Bintan, mainnya di bawah kolong jembatan. Mari berdoa sebelum pelatihan agar berkah dan untuk keselamatan. Oke Bapak Ibu, izin saya untuk memimpin doa Bapak Ibu, izinkan saya juga memimpin dengan agama Islam, sesuai dengan agama Islam. Silakan Bapak Ibu yang beragama non-agama Islam untuk menyesuaikan. Baik Bapak Ibu,
Kita sejenak menundukkan kepala, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafina wa maulana Muhammad wa sallim wa barik alaihi ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pelatihan inovasi pembelajaran dengan kuisis terintegrasi belajar.id. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Tuhan kami, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami ilmu yang bermanfaat agar kami bisa menerapkan ilmu yang kami dapatkan hari ini kepada peserta didik kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu serta pandai mensyukuri nikmat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurjaman sudah memimpin doa. Baik Bapak Ibu hebat semuanya, ya seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Mas Umar tadi ya, bahwasanya di era kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu ya, guru diharapkan ya bisa lebih kreatif dan inovatif menyajikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan ya di kelasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana merancang penilaian formatif, sumatif, dan bisa menyenangkan oleh peserta didik ya, salah satunya pastinya bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi kuisis ya. Oke, baik Bapak Ibu, lebih jelasnya, lebih penasarannya kami atau kita semua ya dengan bagaimana menggunakan aplikasi kuisis ini, ya, langsung saja Pak Sumadi nanti akan memimpin ya atau membersamai Bapak Ibu hebat di hari pertama terkait pelatihan kuisis ini yang terintegrasi dengan akun Belajar ID. Mungkin sedikit saya perkenalkan bahwa Pak Sumadi ini merupakan duta rumah belajar ya Bapak Ibu ya, duta rumah belajar Kepulauan Riau. Nah, beliau juga seorang super trainer dari kuisis, kemudian beliau juga adalah Google Certified Trainer ya, dan juga beliau seorang pengajar praktik, dan pastinya banyak kehebatan-kehebatan lain yang bisa diberikan Pak Sumadi nanti kepada Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Sumadi. Silakan Pak Sumadi. Terima kasih Pak Windy atas kesempatan waktunya. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Pertama kali ya, alhamdulillah yang terhormat kepada Pak Imam selaku Kepala BGP Provinsi Kepulauan Riau. Beliau yang sangat mensupport sekali salah satunya kegiatan ini. Dan tidak bosan-bosannya, beliau memang selalu membantu memperlancar kegiatan virtual yang komunitas kami lakukan. Kemudian yang kedua pada Mas Umar, alhamdulillah dan terima kasih ya, dengan kesibukan Mas Umar ya, karena beliau seorang manajer kuisis untuk Asia Tenggara, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya untuk menaungi di Indonesia, jadi di Malaysia,
juga beliau menaunginya juga. Dan Bapak Ibu hebat ya yang sore ini ya, walaupun tadi kata Pak Kepala ya, Mas Umar juga, ini waktu-waktu genting tapi masih semangat untuk sama-sama belajar ya, Bapak Ibu, untuk sama-sama belajar seperti apa sih ya kuisis itu ya. Tadi sudah dibuka dengan luar biasa ya, Bapak Ibu, terkait dengan fitur-fitur yang ada di kuisis, Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama ya Bapak Ibu, bagaimana kita mengenal nih dari awal nih Bapak Ibu ya, biar nanti Bapak Ibu dalam penggunaannya di dalam pembelajaran itu juga sangat powerful Bapak Ibu semua. Oke, ini sudah ada yang bergabung Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan yang mau bergabung boleh ya, tinggal Bapak Ibu join myquizzes.com, kemudian masukkan kodenya Bapak Ibu. Ya, jadi presentasi yang saya lakukan bisa interaktif Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, tadi udah next. Nah, Bapak Ibu tadi udah diperkenalkan Pak Windy ya, Bapak Ibu. Jadi saya memperkenalkan kembali, nama saya Sumadi, Bapak Ibu. Saya bertugas di SMP Negeri 26 Batam ya di tahun 2018 sebagai Duta Rumah Belajar untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu. Kemudian sebagai pengajar praktik Angkatan 4 Kota Batam, kemudian sebagai Certified Trainer, Bapak Ibu. Kemudian sekaligus Kapten Belajar ID Provinsi Kepulauan Riau, dan untuk kuisis Certified Super Trainer itu dari 2021 Bapak Ibu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih diberi amanah sebagai kuisis Certified Super Trainer Bapak Ibu. Oke, kita klik next. Nah, Bapak Ibu tadi di kolom chat ya, daftar hadirnya mana? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kami di komunitas belajar ID Bapak Ibu mengembangkan aplikasi Bapak Ibu biar mempermudah ya, tujuannya sebenarnya terkait dengan belajar ID Bapak Ibu, dan di aplikasi tersebut juga ada menu pelatihan Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang belum menginstal ya, nanti silakan ke Play Store. Ini supportnya di Android. Nanti kalau Bapak Ibu belum menginstal sama sekali, di sini tulisannya install Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau udah masuk di dashboard utama, nanti Bapak Ibu langsung ke menu pelatihan Bapak Ibu. Nah, di menu pelatihan apa saja Bapak Ibu? Tujuan kami biar lebih rapi ya Bapak Ibu, tidak selalu kita share di grup ya. Artinya di menu pelatihan itu nanti Bapak Ibu di situ ada materi ya yang relevan otomatis. Kemudian Bapak Ibu nanti ada link game changer Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti kalau lulus ini akan mendapatkan sertifikat juga Bapak Ibu ya. Ini nanti kami berikan di akhir karena ini terkait dengan materi Bapak Ibu ya, dari hari pertama sampai nanti di hari ketiga Bapak Ibu ya. Jadi hari ketiga nanti link game changer ini akan kami share juga. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, nanti bisa Bapak Ibu dicoba maksimal 5 kali Bapak Ibu ya. Kalau sebelum Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai KKM ya, nanti Bapak Ibu bisa mencobanya lagi. Di situ ada administrasi kegiatan, mungkin terkait dengan untuk pengembangan diri Bapak Ibu ya, laporan pengembangan diri nanti kami sematkan. Kemudian di situ juga ada daftar hadir Bapak Ibu ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Jadi Bapak Ibu tidak perlu minta link, nanti silakan tinggal diakses dan Bapak Ibu bisa langsung mengisi absen Bapak Ibu. Kemudian penugasan juga linknya nanti akan kami sematkan juga Bapak Ibu ya. Kemudian ada ring referral. Ring referral itu apa? Nah, nanti di dalam pembelajaran ini akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan aplikasi kami namakan Lapor Kapten Bapak Ibu, karena di situ nanti ada kaitannya dengan akun belajar ID Bapak Ibu ya, segala yang terkait dengan akun belajar ID. Nah, kemudian menu pelatihan ini yang kita gunakan di dalam pelatihan. Nanti silakan Bapak Ibu tinggal di explore ya. Oke, saya klik next. Nah, ini kami ambil ya Bapak Ibu untuk sebagai temanya inovasi pembelajaran dengan kuisis terintegrasi dengan akun belajar ID Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu semua ya pasti sudah mempunyai akun belajar ID nih ya, ID, dan sekarang sudah
Jadi akun belajar ID tidak hanya untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi segala lini di pendidikannya sedang dikembangkan ya, seperti untuk mengakses pendaftaran IKM yang lagi booming Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah atau PLT harus punya akun belajar ID. Begitu juga nanti di kuisis ya Bapak Ibu ya. Tujuannya biar Bapak Ibu tidak banyak akun, tidak bingung. Jadi dengan akun belajar ID Bapak Ibu bisa mengakses kuisis, bisa mengakses PMM, bisa mengakses untuk pendaftaran IKM atau ID Bapak Ibu. Oke, kita next. Nah, ini motivasi ya Bapak Ibu dalam pengibasan Bapak Ibu. Jadi ilmu tanpa amal bagi pohon yang tak berbuah Bapak Ibu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya Bapak Ibu. Jadi kita belajar Bapak Ibu bagaimana apa yang kita dapat suatu ilmu baru kita mencoba untuk membagikan Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu semua biar sama-sama belajar dan bisa sama-sama kita terapkan di kelasnya kita masing-masing Bapak Ibu. Oke, saya next Bapak Ibu. Nah, kita survei ya Bapak Ibu. Biar tidak pasif ya Bapak Ibu. Nah, kita survei. Nah, dari sekolah mana nih Bapak atau Ibu berasal? Ya. Oh, ada SMP 6 ya. Ada yang dari MTS, SD 05, SMP mana ya? Nah, SMP 1 Polo 3, SMP 16. Nah, SMK 1 Cianjur, dari Jawa Barat juga hadir, Jawa Tengah Cilacap juga hadir, ya Pelita. Nah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh di kolom chat ya. Oh saya dari sekolah ini dan sebagainya Bapak Ibu ya. Nah ini juga bisa nanti Bapak Ibu gunakan juga seperti ini ya, biar menarik ya. Jadi walaupun presentasinya dari saya, tapi Bapak Ibu bisa interaktif ya, bisa mengisinya. Oke, saya next Bapak Ibu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu dari sekolah mana ya Bapak Ibu berasal? Nah. Oh, ada dari PAUD ya. PAUD juga ada. MI atau SD? MTS ya. SMP sederajat, MA, SMA, SMK. Oh, universitas pun ada. Ya. Luar biasa nih. Bapak Ibu semua dari segala jenjang ini hadir ya Bapak Ibu ya. Yang mendominasi yang menurut grafik ini MI atau SD ya, walaupun ini belum semua nih Bapak Ibu masuk ya. Nah ya ini sebenarnya nanti waktu bisa Bapak Ibu setting ya, ini biar lebih siapa yang lebih cepat bisa menjawab Bapak Ibu ya. Oke, ini intinya secara ini ya Bapak Ibu, secara yang grafik ya, artinya semua jenjang itu ada Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu nanti gunakan ya, artinya tinggal dimodifikasi nih, apa yang akan Bapak Ibu ambil surveinya, seperti itu ya. Oke, kemudian next. Nah, ini apakah Bapak atau Ibu nih mengajar pada apakah Bapak Ibu menggunakan kuisis dalam pembelajaran? Oh, masih ada yang belum. Tadi di kolom chat kalau nggak salah ada yang baru dengar nih pada waktu pandemi nih, seperti itu ya. Dengar saja ya, Bapak Ibu belum mencoba. Oke, dari 64 responden yang 65 responden. Nah, ada 50 ya yang menjawab. Oke ya. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini ya, Bapak Ibu, jadi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah akan lebih mengekspor lagi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Umar ya, kelebihan-kelebihan atau fitur baru nih Bapak Ibu ya, yang lagi booming tadi ya, walaupun tanpa koneksi internet, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kuisis ya, Bapak Ibu. Oke, naik lagi nih Bapak Ibu. Nah, gambarlah perasaan
Bapak Ibu nih di hari ini. Ini Bapak Ibu tinggal dicoret apa, terserah ya. Mau bulat Bapak Ibu terserah. Mau di garis dan sebagainya Bapak Ibu. Itu sekali ini ya Bapak Ibu ya, sekali jalan ya. Oke. Oh ini waktunya panjang ya, nggak apa-apa nanti kita skip aja Bapak Ibu. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa juga ya kepada peserta didik kita nih, apa nih perasaan hari ini. Nah itu kan sangat interaktif Bapak Ibu ya. Oke saya ini aja ya Bapak Ibu, skip ya. Ini karena terlalu lama ya. Oke, saya tampilkan tanggapannya. Nih. Coba saya view ya salah satu. Wah, ini ya Bapak Ibu ya, muncul. Oh, ada love ya Bapak Ibu. Wah, berarti semangat untuk belajar Bapak Ibu ya. Ada yang buat love, ada yang senyum. Nah, artinya Bapak Ibu ketika kegiatan ini nih penuh dengan rasa gembira dan semangat untuk belajar ya Bapak Ibu. Nah, ini fitur seperti ini ya Bapak Ibu ada juga di quizzes Bapak Ibu ya. Ini merangsang ya peserta didik kita biar dalam pembelajaran itu tidak pasif ya Bapak Ibu ya. Walaupun secara virtual misalnya Bapak Ibu atau secara tatap muka pun bisa sama saling berinteraksi ya atau interaktif Bapak Ibu. Nah, di quizzes ada Bapak Ibu ya fitur seperti ini Bapak Ibu ya. Oke, saya stop aja ya Bapak Ibu, kita akhiri pertanyaannya. Oh, bentar, saya next saja Bapak Ibu. Oke, saya next. Nah, ini materi untuk hari ini Bapak Ibu ya, terkait pengenalan quizzes dan cara mudah membuat akun quizzes ya atau akun quiz Bapak Ibu. Kemudian fitur akun super Bapak Ibu ya. Ini biasanya akun super ini premium Bapak Ibu ya, berbayar. Tapi bagaimana nanti Bapak Ibu cara mendapatkannya yang gratis Bapak Ibu ya. Nah, dimohon sabar ya Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari secara bersama-sama dan mudah-mudahan ya Bapak Ibu akan mendapatkan akun super secara cuma-cuma dalam waktu 30 hari Bapak Ibu ya. Nah, jadi tetap ya Bapak Ibu semangat Bapak Ibu ya, yang mau ngopi sambil ngopi silahkan Bapak Ibu ya, atau cemilan silahkan ya, jangan ditinggal layar laptop Bapak Ibu semua karena materinya ya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu semua. Oke, saya next. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ternyata ya beban kita nih Bapak Ibu sebagai guru ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada membuat RPP ya Bapak Ibu ya, melaksanakan pembelajaran. Ada yang mungkin masih daring ya Bapak Ibu ya, kemudian memberikan penugasan ya, berkomunikasi dengan orang tua, mungkin yang wali kelas atau guru kelas Bapak Ibu ya, rekap nilai Bapak Ibu juga membuat laporan. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya kuis ya Bapak Ibu akan mempermudah ya Bapak Ibu membuat soal dipermudah Bapak Ibu nanti ya, tinggal mencari itu soal yang ada, kemudian nilainya nanti Bapak Ibu secara otomatis ya akan mendapatkan langsung tanpa Bapak Ibu mengoreksi ya, kemudian laporannya pun sudah tersedia juga Bapak Ibu ya. Jadi dengan kuisis ya Bapak Ibu mudah-mudahan akan ya memperkecil ya memperkecil beban Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran. Tentunya di proses penilaian Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Oke, ini Bapak Ibu. Kuisis akan hadir ya untuk Bapak Ibu semua. Kita next Bapak Ibu. Nah, kita pelajari ya Bapak Ibu, apa itu kuisis nih Bapak Ibu ya. Atau yang Bapak Ibu ingin menjawab boleh di kolom chat yang sudah tahu ya atau pernah dengar ya apa itu quizzes ya Bapak Ibu ya. Nah. Ya, nah, oke ya Bapak Ibu kita mulai bersama-sama apa itu quizzes Bapak Ibu. Nah, quizzes ini ya Bapak Ibu ya sekali lagi ini aplikasi pembelajaran yang gratis nih Bapak Ibu
ya, yang menyenangkan ya, karena berbasis game nih Bapak Ibu sebenarnya ya Bapak Ibu, untuk memudahkan guru dan memberikan kuis ya atau memberikan soal ya, baik soal untuk penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian semester Bapak Ibu ya. Kalau sekarang kalau berarti penilaiannya itu kan penilaian formatif dan sumatif Bapak Ibu. Nah, ini juga relevan Bapak Ibu ya, yang kuisis ini kita gunakan di penilaian formatif maupun penilaian sumatif Bapak Ibu ya. Oke, kita next. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu, artinya bahwa kuisis ya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu membuat soal nanti ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa nanti melihat progresnya nih Bapak Ibu ya, melihat progres hasil dari pengerjaan peserta didik kita Bapak Ibu ya. Nah, di progres itu juga Bapak Ibu akan melihat rekapan nantinya ya, rekapan, kemudian mendapatkan juga nilai Bapak Ibu. Ya, jadi di situ Bapak Ibu akan mendapatkan sebuah kemudahan ya Bapak Ibu. Soalnya tinggal mencari aja ya sesuai dengan kebutuhan soal yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian Bapak Ibu tinggal di-share ke peserta didik kita. Bapak Ibu tinggal menunggu saja ya, menunggu siswa selesai mengerjakan. Kalau kita manual kan berarti Bapak Ibu harus mengoreksi nih satu-satu ya Bapak Ibu ya. Itu kan akan membutuhkan waktu lama. Nah, dengan adanya kuisis Bapak Ibu nanti akan ternilai sendiri Bapak Ibu ya, tergrade sendiri Bapak Ibu ya. Dan tidak cuma di situ saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan mendapatkan rekapan nilai. Ya, rekapan nilai Bapak Ibu di situ kapan ya berapa soal yang benar, berapa soal yang salah, peserta didik menggunakan gadgetnya apa, atau menggunakan via laptop, PC, maupun menggunakan smartphone, itu juga akan terekap semua Bapak Ibu ya. Plus di situ otomatis nilai Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu membuat analisis pun tinggal Bapak Ibu mendownload ya formatnya menjadi Excel Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita di dalam melakukan penilaian Bapak Ibu menggunakan quizzes Bapak Ibu ya. Oke, saya next. Nah, Bapak Ibu, kenapa nih Bapak Ibu ya kita menggunakan quizzes Bapak Ibu ya. Nah, ini ada beberapa ya Bapak Ibu, beberapa kelebihan ya, fitur-fitur yang ada di quizzes Bapak Ibu. Yang pertama ya Bapak Ibu, ya karena interaktif ya Bapak Ibu dan menyenangkan tentunya Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya quizzes ini untuk sebuah aplikasi gamification Bapak Ibu ya, aplikasi yang berbasis game. Tapi di Indonesia Bapak Ibu ya, jadi sangat kreatif nih guru-guru kita. Quizzes ini digunakan juga untuk melakukan penilaian harian, penilaian tengah semester, bahkan semester dan ujian akhir Bapak Ibu ya. Jadi sangat berguna sekali ya di dalam kita untuk proses penilaian dan pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nih poin yang mungkin kita semua yang harapkan Bapak Ibu ya, walaupun powerful tapi dapat digunakan secara gratis Bapak Ibu ya. Jadi quizzes ini bisa Bapak Ibu gunakan secara gratis Bapak Ibu ya. Tidak berbayar walaupun ada yang premium Bapak Ibu, tetapi dengan yang fitur gratis pun Bapak Ibu sudah luar biasa menggunakannya Bapak Ibu. Kemudian quizzes ini sudah digunakan ya 70 juta pengguna aktif Bapak Ibu di dunia Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya, di Indonesia sendiri juga sudah banyak menggunakan quizzes. Jadi soal-soal ya Bapak Ibu itu silakan sesuai dengan jenjang mapel ya yang Bapak Ibu ampuh itu ada di quizzes Bapak Ibu, tinggal kita nanti pilih ya. Kemudian di Indonesia sendiri 8 juta pengguna aktif Bapak Ibu ya, seluruh dunia itu 70 juta kurang lebih, di Indonesia kurang lebih sudah ada 8 juta Bapak Ibu. Nah itu otomatis Bapak Ibu kan tidak hanya satu mapel ya, pasti kan berbagai macam mapel. Nah disitulah silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan soal-soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, atau Bapak Ibu membuat soal sendiri. Ya, nanti silahkan Bapak Ibu ya, mana yang menurut Bapak Ibu lebih efisien, efektif ya, dan bisa digunakan secara cepat itu Bapak Ibu ya. Kemudian yang poin 5, tersedia menu bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, di Indonesia karena ada perwakilannya ya, tadi Mas Umar. Jadi ada fitur bahasa Indonesianya Bapak Ibu. Jadi mungkin di
di di tampilan Bapak Ibu ya, di tampilan awal Bapak Ibu mengakses menggunakan bahasa Inggris ya, tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, pada waktu nanti Bapak Ibu sudah menjadi membuat akun, jadi di dalam akun tersebut Bapak Ibu bisa men-setting ke dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu ya, atau yang sudah biasa menggunakan bahasa Inggris silakan Bapak Ibu ya, dikembalikan ke Bapak Ibu semua. Nah, kemudian jutaan kuis publik dengan semua mapel. Maksudnya itu Bapak Ibu kuis publik artinya kuis yang bisa Bapak Ibu akses ya. Karena di kuisis nanti ada yang kuis itu di setting private. Nah, private ini Bapak Ibu gunanya apa? Nanti agar peserta didik ya atau Bapak Ibu guru yang lain atau yang mengakses kuisis tidak bisa mencari soal yang Bapak Ibu buat ya. Meng-share-nya itu tidak bisa. Kecuali soal itu publik, otomatis akan bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau soal itu private, nah itu hanya Bapak Ibu yang bisa membukanya, Bapak Ibu. Artinya yang mengaksesnya. Nah ini kita gunakan nih biasanya pada waktu kita ingin melaksanakan penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, atau penilaian semester ya Bapak Ibu. Itu yang agar siswa kita tidak bisa mengakses soal yang Bapak Ibu buat. Ya. Kemudian ada mode permainan yang beragam. Jadi di kuisis ini Bapak Ibu bisa digunakan permainan berkelompok atau sendiri atau ujian. Nah itu ada beberapa mode-mode yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Ya. Mode yang sedang booming sekarang ini yang tadi sudah disampaikan juga itu terkait dengan mode kertas Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu, sabar. Nanti di hari ketiga akan disampaikan oleh Pak Nurjaman terkait dengan mode kertas, Bapak Ibu. Seperti apa sih penggunaannya? Kok tanpa internet siswa bisa menggunakannya? Nah itu nanti ditunggu Bapak Ibu di hari ketiga ya. Nah ini ketujuh keuntungan ya Bapak Ibu ya yang terkait. Kenapa sih kita harus menggunakan kuisis, Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ya, masih kenapa nih juga harus kuisis Bapak Ibu ya. Tadi udah di awal ya, sudah banyak yang menggunakan, sudah banyak yang membuat soal di kuisis. Yang jelas kuisis mudah digunakan Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, dapat digunakan di laptop, di HP atau di tab ya. Artinya sangat ya relevan ya Bapak Ibu ya, sangat bisa ya untuk digunakan berbagai macam perangkat Bapak Ibu ya. Kemudian ada fitur teleport Bapak Ibu ya. Fitur teleport itu apa Bapak Ibu? Fitur yaitu Bapak Ibu bisa mencari soal sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Itu ada fitur teleport di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan semua soal yang Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu bisa memilihnya soal tersebut ya satu-satu, silahkan Bapak Ibu. Nah dengan fitur teleport ini Bapak Ibu bisa mendapatkan soal dengan hitungan mungkin detik Bapak Ibu ya, tidak menit lagi Bapak Ibu ya. Untuk saya pribadi Bapak Ibu kadang kalau sudah kepepet Bapak Ibu untuk membuat soal, jadi saya menggunakan fitur teleport Bapak Ibu. Dan kalau mau sekaligus diambil semuanya, kalau soalnya relevan silakan. Nanti ini juga akan kita pelajari juga ya Bapak Ibu. Apa sih fitur teleport? Ya. Kemudian laporan yang otomatis dan lengkap tadi ya sudah disebutkan di awal. Bapak Ibu akan mendapatkan rekapan nilai, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan analisisnya, kemudian juga Bapak Ibu akan mengetahui progres ya, progres dari soal yang dikerjakan oleh peserta didik kita Bapak Ibu. Itu bisa Bapak Ibu download menjadi PDF ya, atau Microsoft Excel, atau langsung lewat web Bapak Ibu ditulis di buku nilai Bapak Ibu. Jadi berbagai macam unduhan ya bisa Bapak Ibu nanti akses, bisa Excel, bisa Bapak Ibu jadikan PDF, ataupun kita akses melalui aplikasi saja juga boleh Bapak Ibu. Ya. Kemudian kuis dan presentasi ini dapat dicetak Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau internetnya ya Bapak Ibu ingin melakukan sebuah penilaian harian, kemudian internetnya kayaknya bergangguan, bisa dicetak Bapak Ibu. Ya,
Jadi kuisnya bisa dicetak maupun presentasi. Bisa kita bagikan by paper ya Bapak Ibu dengan kertas. Ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak melulu harus online nih Bapak Ibu dengan kuis. Tapi secara offline itu juga Bapak Ibu bisa gunakan. Ya. Kemudian terintegrasi dengan Google Classroom Bapak Ibu. Ini saya juga sudah melakukan pada waktu pandemi nih Bapak Ibu ya, pandemi. Jadi saya menggunakan Quizzes, saya terintegrasikan dengan Google Classroom agar peserta didik kita nih Bapak Ibu tidak bosan ya, kadang menggunakan form. Jadi kita bervariasi menggunakan Quizzes, kadang form. Nah, itu tujuannya agar dengan tadi ya Bapak Ibu lebih interaktif ya, ada musiknya. Jadi siswa harapannya termotivasi Bapak Ibu ya, termotivasi mengerjakan tugas yang kita berikan Bapak Ibu ya. Kemudian terdapat kalkulator matematika. Maksudnya di situ Bapak Ibu di Quizzes itu disediakan simbol-simbol dalam pembuatan soal matematika Bapak Ibu. Ya, jadi tidak usah khawatir yang Bapak Ibu mengajar guru matematika. Ya, di situ ada simbol-simbol yang bisa Bapak Ibu nanti input di dalam pembuatan soal. Klasemen yang seru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa juga dibuat seperti perlombaan ya. Siapa yang cepat, kemudian siapa yang betulnya banyak dan sebagainya. Itu ada klasemennya Bapak Ibu yang ditampilkan. Ya. Ini pasti peserta kita akan heboh nih Bapak Ibu ya, karena kita akan ditampilkan nih siapa yang benarnya banyak di atas seperti itu Bapak Ibu. Biasanya pada waktu kita membuat soal latihan ya atau penilaian formatif nih Bapak Ibu ya, setelah selesai pembelajaran untuk melihat ya progres ketercapaian ya yang Bapak Ibu ajarkan, kita buat soal formatifnya menggunakan Quizzes tentu Bapak Ibu. Kemudian tersedia mode offline. Nah, ini untuk bagi daerah-daerah nih yang tentunya daerah dengan sinyal yang kadang ada, kadang tidak ya, tidak stabil Bapak Ibu, lebih cocok ya nanti menggunakan mode offline ya. Bahkan yang blank spot ya, yang betul-betul tidak ada jaringan, nah Bapak Ibu bisa menggunakan mode offline seperti itu Bapak. Nah, ini kenapa juga kita harus menggunakan Quizzes Bapak. Kita lanjut. Nah, fitur apa saja yang menarik nih Bapak Ibu di Quizzes ya. Jadi kecepatan siswa. Jadi Bapak Ibu di Quizzes ini soalnya bisa Bapak Ibu dibuat timernya itu Bapak Ibu biar lebih greget ya Bapak Ibu. Jadi dibuat 30 detik ya. Kemudian terserah Bapak Ibu nih 1 menit ya. Kita sesuaikan nih dengan tingkat kesulitan soal Bapak Ibu ya. Jadi di Quizzes support dengan kecepatan siswa. Artinya waktu bisa kita dibuat timernya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Nomor 1 dengan nomor 2 bisa berbeda ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi akan lebih variatif dalam kita memberikan timer pada soal ya. Jadi sesuai dengan tingkat kesulitan soal Bapak Ibu ya. Tidak semua kita sama ratakan. Tapi di Quizzes support dengan waktu bisa kita beda-bedakan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bring your own device Bapak Ibu. Artinya apa? Tiap siswa dapat menggunakan perangkatnya sendiri Bapak Ibu ya. Dengan smartphone sendiri-sendiri atau laptop maupun tab ya. Kemudian Quizzes dapat dimainkan oleh siswa menggunakan segala jenis perangkat dengan browser termasuk PC tadi ya, laptop, tablet dan smartphone. Artinya siswa tidak tergantung dengan perangkat lain. Dengan perangkat dia sendiri bisa mengerjakan soal dari Quizzes Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita next. Yang ketiga Bapak Ibu, jutaan kuis publik tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang mempunyai akun basic tidak usah berkecil hati ya. Karena apa? Soal yang sifatnya publik Bapak Ibu, itu pun jutaan juga Bapak Ibu ya. Jadi bisa Bapak Ibu ambil ya. Tidak hanya nanti biasanya di Quizzes itu kan ada lambang petir Bapak Ibu ya. Itu yang akun super Bapak Ibu ya. Tapi nggak usah khawatir ya. Kalau untuk soal-soal di publik itu pun sangat banyak sekali Bapak Ibu ya. Dan setiap hari itu otomatis Bapak Ibu guru ya membuat soal ya. Seperti itu. Kemudian editor quiz Bapak Ibu ya. Jadi di Quizzes ini Bapak Ibu
pada waktu kita mengambil soalnya orang lain, mengcopy Bapak Ibu, bisa langsung Bapak Ibu di copy dan edit, ya. Atau Bapak Ibu langsung menggunakan, ya, tanpa Bapak Ibu mengedit. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengcopy dan edit. Jadi soal itu otomatis akan milik Bapak Ibu juga, ya. Tidak menggunakan akunnya yang Bapak Ibu ambil soalnya, tetapi Bapak Ibu bisa mengambil langsung diganti nama Bapak Ibu secara otomatis, ya. Artinya fitur inilah yang sangat ini ya Bapak Ibu ya, sangat bermanfaat ya. Jadi Bapak Ibu setelah copy, edit, diedit, mana-mana yang soal kira-kira tidak sesuai bisa Bapak Ibu hapus, atau Bapak Ibu akan menambahnya soal tersebut. Nah, jadi fitur ini bisa nanti Bapak Ibu jumpai di Quizzes ya. Nah, kemudian fitur yang kelima Bapak Ibu, jadi Quizzes itu tidak ingin membuat Anda repot membuat quiz. Maksudnya Quizzes tidak repot ya Bapak Ibu, dikasih form dan sebagainya, tapi Quizzes ini sudah mengumpulkan soal nih Bapak Ibu ya, soal dari kalau kita di Indonesia berarti soal-soal dari berbahasa Indonesia nih Bapak Ibu ya, sudah dikumpulkan ya, kemudian sudah disimpan juga ya di servernya Quizzes. Dan Bapak Ibu tinggal mengambil ya soal-soal tersebut dengan Bapak Ibu mengetik kata kunci. Misalnya pelajaran Bapak ketik IPA kelas berapa, jenjang apa, itu otomatis akan Bapak Ibu diberikan akses untuk mengakses soal-soal tersebut ya. Kemudian laporan nih Bapak Ibu ya. Kadang kita membuat analisis ya Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan waktu lama. Dengan adanya fitur laporan ini Bapak Ibu akan mendapatkan nilai, mendapatkan benar salahnya apa, dan Bapak Ibu akan mendapatkan analisisnya otomatis Bapak Ibu secara rinci lagi Bapak Ibu ya, dan bisa Bapak Ibu download ya, jadikan Excel Bapak Ibu ya, atau jadikan PDF ya. Jadi nanti sesuaikan ya Bapak Ibu kira-kira inginnya apa waktu mau di download, mau jadikan PDF atau mau jadikan Excel Bapak Ibu. Oke, kemudian nah, kita bisa meng-custom quiz ya, Bapak Ibu. Kita bisa meng-custom quiz. Jadi quiz itu Bapak Ibu mau dikasih waktu berapa, kemudian tingkat kesulitannya seperti apa, kemudian Bapak Ibu juga bisa meletakkan poin ya, poin atau skor. Satu soal ini berapa. Itu Bapak Ibu nanti bisa melakukannya di Quizzes ya, dengan fitur customisasi quiz Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu fitur-fitur yang ada di Quizzes ya. Nah, tidak perlu lagi teori ya Bapak Ibu, kita langsung ke praktek nih. Jadi kita sudah mengenal nih Bapak Ibu ya, mengenal keuntungan dari Quizzes, kemudian fitur-fitur apa yang ada di Quizzes. Nah, kalau kita tidak praktek langsung nih Bapak Ibu kan sekedar di angan-angan ya Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini kita akan praktek langsung. Nah, Bapak Ibu kalau bisa mengakses silakan langsung diakses ya, quizzes.com Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu double Z ya belakangnya, semuanya pakai Z ya, quizzes.com Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu ketikkan ya, kalau Bapak Ibu memang cuma satu device yang dipakai untuk melakukan meeting sekarang, boleh nanti Bapak Ibu bisa dicobanya ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada 2 device, boleh sekaligus Bapak Ibu mempraktekannya ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu mengakses Quizzes, Bapak Ibu langsung saja ke Quizzes double Z belakangnya .com Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke tampilan awal Quizzes Bapak Ibu. Nah, tampilannya kita lihat ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tadi ya Bapak Ibu. Jadi tampilan awal ini Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir tapi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang belum sama sekali punya akun, nanti Bapak Ibu sign up ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun nih, pernah sih dulu daftar tapi nggak dilanjutkan seperti itu ya. Nanti Bapak Ibu coba login ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya sama sekali, nah nanti Bapak Ibu pakai klik fitur sign up atau menu sign up Bapak Ibu. Jadi pastikan
Bapak Ibu tampilan di depan seperti ini ya, tampilannya Bapak Ibu ya, tampilan di depan. Jadi ini tampilan awal Bapak Ibu mengakses quizzes ya. Mudah-mudahan tampilannya seperti ini semua ya, Bapak Ibu yang mengakses ya. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah bisa mengakses nih ya, mengakses seperti ini ya. Kemudian kita apa aja sih di tampilan itu ya. Nah, Bapak Ibu, tadi ya, saya coba back lagi ya. Saya back lagi. Nah, kalau Bapak Ibu seperti tadi ya, seperti tadi yang pas saya share di awal presentasi kan, berarti Bapak Ibu tinggal masukkan kode ya, enter kode ya Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu tinggal klik enter kode tanpa Bapak Ibu login ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu login ya. Jadi langsung masukkan kode, otomatis bisa mengakses presentasi yang saya share Bapak Ibu atau soal yang di-share Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat soal sendiri, nah, Bapak Ibu harus punya akun Quizzes ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melalui login kalau sudah punya akun atau sign up kalau belum punya akun Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan yang ini maksudnya nih Bapak Ibu, penjelasan ini tadi ya di depan. Bisa Bapak Ibu masukkan kode ya kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan kode ya. Atau Bapak Ibu sign up jika ingin Bapak Ibu membuat akun Quizzes baru ya. Kemudian login ya Bapak Ibu, tombol yang kalau Bapak Ibu sudah punya akun Quizzes ya. Seperti itu Bapak Ibu. Next, kita lihat slide selanjutnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil, ini tampilan dashboard ya, tampilan dashboard Quizzes ya Bapak Ibu. Ini kebetulan punya saya Bapak Ibu, saya screenshot. Jadi dashboardnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, ada nama pengguna kita, kemudian kita sebagai akun kita super atau basic, atau yang seperti saya Bapak Ibu dan Pak Nurjaman itu sebagai mengikuti program Quizzes Super Trainer Bapak Ibu. Nah, ini enggak menutup kemungkinan juga kepada Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau dibuka lagi ya, Bapak Ibu nanti boleh berteman ya dengan FB-nya Quizzes Indonesia Bapak Ibu ya, komunitas Quizzes Indonesia. Itu biasanya ada informasi terkait dengan program Quizzes Super Trainer Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akunnya akan mendapatkan Quizzes Super Trainer tentunya Bapak Ibu. Apa fitur-fiturnya Bapak Ibu ya? Fitur-fiturnya ini seperti kita mempunyai akun super ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa mengikuti FB-nya komunitas Quizzes Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini menu-menu yang ada Bapak Ibu ya. Buat di sini ya Bapak Ibu. Jadi buat di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat soal quiz ya. Nah, quiz membuat sendiri Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada form ya, ada form Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin untuk materi bagaimana membuat soal nanti di hari kedua Bapak Ibu ya. Di sini kita sampai bagaimana kita membuat akun ya Bapak Ibu. Nanti ini kita akan pelajari lagi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan membuat kuis kah atau Bapak Ibu akan membuat presentasi ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti bisa ada fitur import dari Google Form Bapak Ibu ya, atau Bapak Ibu akan mengimport dari Google Slide ya. Jadi ini fiturnya sangat lengkap nih Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada cari ya Bapak Ibu. Cari itu maksudnya gini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja nih. Misalnya saya ingin mencari IPA ya. Atau sejarah nih bisa Bapak Ibu ya. Nah, otomatis nih Bapak Ibu ya akan keluar nih Bapak Ibu ya. Akan keluar terkait dengan materi yang Bapak Ibu cari ya. Tingkat sejarah itu seharusnya kelas berapa nih Bapak Ibu ya? Sejarah kelas 11 misalnya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu akan otomatis muncul ya.
otomatis muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini pun Bapak Ibu kita dikasih kemudahan. Mau bentuknya kuis saja, ya, atau yang presentasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita klik di menu presentasi akan muncul presentasi saja. Kalau di menu kuis yang muncul akan kuis saja Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi kita dimudahkan Bapak Ibu. Itu kalau di menu cari ya. Nanti di menu kuisku yaitu kuis-kuis yang sudah kita buat tentunya Bapak Ibu. Ya. Nah, ada menu hasil tadi ya. Menu-menu hasil yaitu yang hasil dari peserta yang sudah mengerjakan soal yang kita share Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti kita pelajari lebih lanjut ya di hari kedua Bapak Ibu ya. Sabar Bapak Ibu, kita pelan-pelan agar Bapak Ibu mendapatkan semua ya terkait dengan kuisis Bapak Ibu. Ini tampilannya Bapak Ibu. Tampilan kuisis kalau kita sudah berhasil login. Ya. Oke Bapak Ibu, kita next ya. Jadi seperti ini secara garis besarnya. Secara garis besarnya. Oke. Nah, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua ya. Jadi kita harus mengenal nih, apa itu sih Pak akun super ya, apa itu akun basic Bapak Ibu. Nah, jadi ada perbedaan Bapak Ibu ya, ada perbedaan kalau kita menggunakan akun basic atau kita menggunakan akun super Bapak Ibu ya. Jadi di kuis ya atau limitnya Bapak Ibu, basic maupun super itu unlimited Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membuat soal seberapa yang Bapak Ibu mampu. Enggak masalah, enggak ada batasan. Nah, Bapak Ibu yang kedua, total participant Bapak Ibu, kalau yang basic itu Bapak Ibu 100 ya. Tapi kalau yang super bisa 500 Bapak Ibu ya. Kemudian untuk deadline Bapak Ibu memberikan mode PR, pekerjaan rumah, kalau basic itu cuma 2 minggu Bapak Ibu maksimal. Tapi kalau super itu tidak terbatas ya, unlimited Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui kalau soal itu tidak diakses sama sekali selama 6 bulan Bapak Ibu, itu otomatis akan terclose Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada aktivitas di soal tersebut itu tidak akan terclose Bapak Ibu. Kemudian bisa dibuka kembali kalau Bapak Ibu sudah membuat PR nih, kemudian Bapak Ibu ingin edit. Kalau yang basic nggak bisa ya Bapak Ibu. Tapi kalau di super bisa. Kemudian kalau di basic banyak ada iklan ya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi seperti yang saya tampilkan itu kan nggak ada iklan Bapak Ibu ya. Itu akun super Bapak Ibu. Kemudian untuk soal audio nih Bapak Ibu ya. Jadi di basic itu tidak ada atau tidak support ya Bapak Ibu. Tapi kalau di super Bapak Ibu bisa membuat soal bentuknya audio ya. 3 sampai atau 5 MB ya Bapak Ibu. 3 menit atau maksimal 5 MB Bapak Ibu ya. Kemudian bisa insert YouTube video. Kalau super Bapak Ibu ya. Kalau yang basic tidak. Kemudian tema Bapak Ibu ya. Tema yang digunakan kalau dalam Bapak Ibu mengeser soal itu kan ada bisa memilih tema-tema ya. Itu cuma 4. Kalau super itu 10 Bapak Ibu ya. Adaptive question bank. Kalau basic tidak ada, kalau super ada. Adaptif itu artinya soal yang ini ya, yang Bapak Ibu sering menjawab benar, nanti soal itu akan muncul Bapak Ibu ya. Dan yang soal sudah keluar ya, mungkin otomatis nggak keluar lagi Bapak Ibu ya. Maksudnya Bapak Ibu membuat soal 50 yang dikeluarkan 30 misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian lesson tema untuk fitur lesson itu Bapak Ibu ya, itu terbatas. Tapi kalau super itu full color Bapak Ibu ya. Kemudian timer Bapak Ibu untuk basic itu tidak berpengaruh ya Bapak Ibu. Tapi di super itu berpengaruh. Kalau waktunya habis ya habis seperti itu. Tapi kalau di basic tidak Bapak Ibu. Kemudian edit, teleport, public lesson. Kalau di super bisa ya. Kalau di basic tidak Bapak Ibu. Ya. Kemudian Google Search image ya. Ini kalau basic itu 10 ya Bapak Ibu. Kalau super bisa, artinya bebas Bapak Ibu.
Kemudian akses to super content, tentu yang basic nggak bisa. Tapi kalau super bisa mengakses basic maupun soal super. Ya, soal yang ada petir ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa mengedit pekerjaan rumah. Kalau di basic tidak, di super bisa. Nah, ini ya Bapak Ibu perbedaan antara akun basic dan akun super, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu mengenal akun super nih Bapak Ibu ya. Artinya soal yang kita buat di kuisis nih Bapak Ibu sebenarnya bisa support ya Bapak Ibu dalam membuat soal AKM Bapak Ibu ya. Karena soal AKM kan tidak hanya pilihan ganda Bapak Ibu ya. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian isian singkat Bapak Ibu ya. Atau mengdrop down ya. Jadi ini Bapak Ibu ya. Yang Bapak Ibu perhatikan kalau ada lambangnya petir, ini yang support yaitu akun super ya Bapak Ibu ya. Akun super ini. Nah, kalau basic itu yang tidak ada lambangnya petir ya Bapak Ibu, seperti pilihan ganda, isian singkat ya. Dan ini termasuk baru ya Bapak Ibu ya, fitur baru yang baru muncul, ya, seret dan lepas, kemudian drop down, kemudian respon matematika Bapak Ibu. Ini jawaban bisa video ya, ini fitur baru nih Bapak Ibu ya. Ini untuk soal HOTS ya. Kemudian jawaban juga bisa audio, ini bisa video. Ya. Jadi udah sangat variatif ya Bapak Ibu ya untuk jenis-jenis soalnya di kuisis, dan ini otomatis sangat support sekali dalam Bapak Ibu menyusun soal berbasis AKM Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita menggunakan akun super, semua mode soal yang Bapak Ibu buat akan sangat bisa ya Bapak Ibu. Nah, sekarang jadi masalah, bisa nggak Bapak Ibu mendapatkan akun super? Bisa ya, kalau Bapak Ibu membeli ya. Tapi di sini Bapak Ibu nanti akan kita berbagi Bapak Ibu bagaimana biar mendapatkan akun super itu tidak beli ya. Kira-kira mau nggak nih Bapak Ibu ya? Kalau mau Bapak Ibu boleh di kolom chat nih Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi ini apa model soal-soal yang akan bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kalau dengan akun super semua bisa Bapak Ibu gunakan ya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu ya. Jadi di sini triknya apa nih Bapak Ibu biar mendapatkan akun super Bapak Ibu ya. Tanpa membayar ya Bapak Ibu ya tentunya. Terus apa nih kalau sudah mendapatkan akun super? Tadi ya di depan sudah saya jelaskan banyak Bapak Ibu keuntungan-keuntungan apabila mempunyai akun super Bapak Ibu. Cara yang pertama Bapak Ibu pastikan menggunakan akun Belajar ID. Kalau Bapak Ibu akun Belajar ID-nya belum sama sekali Bapak Ibu untuk mendaftar kuisis ya. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, sekali lagi akun yang Bapak Ibu akan daftarkan akun super, itu akunnya belum sama sekali didaftarkan kuisis sebelumnya. Pak, akun Belajar ID sudah saya daftarkan nih. Gimana solusinya? Bapak Ibu boleh menggunakan akun Google atau akun pribadi ya, Bapak Ibu. Silakan, Bapak Ibu. Dan sekali lagi, akun Google pun Bapak Ibu yang belum sama sekali Bapak Ibu loginkan atau daftarkan kuisis. Ya. Jadi baik akun Belajar ID maupun akun Google yang belum Bapak Ibu sama sekali daftarkan, silakan Bapak Ibu gunakan untuk mendapatkan akun super. Itu ya Bapak Ibu. Jadi maksudnya di poin 1, akun yang Bapak Ibu akan daftarkan kuisis itu belum sama sekali didaftarkan. Ya, masih Bapak Ibu ini ya, belum ada kaitannya dengan kuisis ya. Kemudian Bapak Ibu langkah yang kedua ya, Bapak Ibu buka browser ya. Jadi Bapak Ibu kan ini mendaftar nih akun kuisis ya. Artinya baru ya, baru pertama kali Bapak Ibu mendaftar. Kalau sudah berhasil, kemudian Bapak Ibu buka browser atau tab sebelahnya ya, Bapak Ibu ya, tab sebelahnya silakan. Kemudian Bapak Ibu boleh ketikkan ini ya. Ya, ketikkan ya S3
s.id/quizzes super akun, Bapak Ibu. Nah, kalau diklik nanti Bapak Ibu akan muncul langsung dialog menuju ke dashboard quizzes ya Bapak Ibu. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 langkah ya. Langkah yang pertama, pastikan akunnya belum sama sekali Bapak Ibu daftarkan ke quizzes sebelumnya. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu buka browser, kemudian ketikkan link ini ya Bapak Ibu ya. Ketikkan link ini Bapak Ibu. s.id/quizzes super akun Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, nanti Bapak Ibu setelah klik ini ya, setelah klik ini kita seperti apa yang terjadi nih Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan seperti ini ya. Nah, ini ditutup aja Bapak Ibu. Ya, ini ditutup saja. Jadi Bapak Ibu setelah mengklik link tadi akan muncul seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu klik tanda silangnya aja ya, diklik. Karena Bapak Ibu sudah mengklik link, kemudian Bapak Ibu login ya. Login dengan akun yang baru dibuat. Nah, seperti ini ya. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik link, kemudian dialog super tadi Bapak Ibu close, silakan Bapak Ibu, posisi ini kan belum login. Bapak Ibu login dengan akun yang baru dibuat tadi. Ya. Akun dibuat tadi, Bapak Ibu klik. Ya. Jadi sekali lagi bukan akun yang sudah pernah dulu-dulu untuk ini ya, Bapak Ibu gunakan quizzes, tapi yang betul-betul baru. Nah, kalau sudah diklik, kita lanjutkan. Bapak Ibu biasa ya, berarti suruh pilih. Kita karena di pendidikan kita pilih sekolah ya Bapak Ibu. Nanti kalau keluar dialog seperti yang di bawah ini, Bapak Ibu pilih teacher. Ya. Jangan pilih student ya Bapak Ibu, jangan pilih siswa. Nanti kalau Bapak Ibu pilih siswa itu tidak bisa Bapak Ibu membuat soal. Ya. Jadi pilih school, kemudian pilih teacher. Kalau muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu login seperti ini ya, Bapak Ibu login, Bapak Ibu syaratnya harus memainkan 1 kuis. Ya, memainkan 1 kuis sampai selesai, Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu membuat akun baru, betul-betul baru di quizzes, Bapak Ibu mengklik tadi ya, link yang s.id/quizzes akun super ya. Nanti saya ketikkan juga Bapak Ibu di kolom chat ya. Kemudian setelah Bapak Ibu berhasil login ya dengan link tadi, Bapak Ibu tinggal membuat 1 kuis ya. Kemudian Bapak Ibu kerjakan sampai selesai. Kemudian logout ya. Setelah logout Bapak Ibu masuk lagi, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun super seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya back lagi ya Bapak Ibu ya. Barangkali masih ada yang bingung. Karena ini sangat berguna ya nanti untuk Bapak Ibu untuk kegiatan selanjutnya nih. Kalau udah punya akun super nanti enak Bapak Ibu. Saya back lagi aja Bapak Ibu biar. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi pastikan akun betul-betul baru untuk membuat akun quizzes, ya, baik akun Belajar ID maupun akun Google. Yang kedua, Bapak Ibu buka browser dan ketikan ini Bapak Ibu. Ya. Ketikan ini s.id/quizzes super akun. Quizzes super akun. Setnya satu-satu ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu akan mendapatkan dialog seperti ini, notifikasi. Tutup saja Bapak Ibu ya, tidak usah Bapak Ibu diklik. Nah, kalau sudah ditutup, kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan suruh login ya. Kalau sudah login ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau belum ada dialog seperti ini, pilih akun yang baru dibuat. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, tinggal kita klik. Nah, kalau masih muncul seperti ini, tinggal pilih sekolah. Kalau muncul seperti ini, tinggal pilih guru ya Bapak Ibu. Atau teacher ya. Kalau sudah, kita klik lagi.
Bapak Ibu membuat soal atau membuat satu kuis, kemudian dijalankan sampai dikerjakan selesai. Kalau sudah selesai Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu log out, kemudian login lagi. Nah, otomatis nanti Bapak Ibu cek di bagian sini. Dan akan menjadi super account atau akun Bapak Ibu super. Ya. Itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian kalau udah super Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah mempunyai akun tidak basic lagi, tapi Bapak Ibu mempunyai akun super. Oke. Kita mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya terkait dengan. Nah, oke, untuk pertemuan hari ini Bapak Ibu ya, sampai pembuatan akun saja Bapak Ibu ya. Biar nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor. Nah, besok pagi biar lebih lancar ya, bagaimana Bapak Ibu mengeksplor lagi fitur-fitur terkait dengan quizzes ya. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya atau kecepatan ya Bapak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan tadi sudah diulang, Bapak Ibu betul-betul memperhatikan dan mudah diikutinya Bapak Ibu. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dikembalikan lagi ke Pak Windy. Baik, terima kasih Pak Sumadi, khusus super trainer kita ya Bapak Ibu ya, yang sudah memberikan pemaparan atau penjelasan terkait kuisis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru saja tahu ini aplikasi kuisis, belum pernah menggunakan, pastinya ini adalah informasi dan ilmu baru yang sudah disampaikan oleh Pak Sumadi tadi. Terima kasih Pak Sumadi atas paparannya. Baik Bapak Ibu ya, waktu masih sekitar 30 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Seperti yang dibilang Pak Sumadi tadi, bahwasanya mungkin dari penjelasan Pak Sumadi ada yang kurang jelas, terlalu cepat atau yang lain, atau Bapak Ibu juga ada yang gangguan sinyal lah. Mungkin sesi selanjutnya ini yaitu kita tanya jawab Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin sebelum tanya jawab perlu saya jelaskan atau nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sumadi juga di akhir nanti sebelum ditutup, bahwasanya mungkin tugas kita di hari pertama ini nanti ya, yaitu Bapak Ibu membuat akun kuisis ya. Kalau bisa akunnya nanti harus super kalau bisa ya Pak Sumadi ya. Ya, benar. Kalau yang memang terpaksa tidak bisa, berarti yang penting punya akun kuisis. Tapi nanti akan ada perbedaan ya Bapak Ibu ya, fitur-fitur yang Ibu dapatkan antara kuisis dan akun basic seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu ya. Waktu masih panjang dan mudah-mudahan bisa memfasilitasi Bapak Ibu untuk bertanya jawab. Kita silakan raise hand ya Bapak Ibu ya. Yang raise hand sudah banyak nih iya. Pak Windy. Iya. Oke. Boleh Pak Abbas Lesmana boleh menyampaikan pertanyaannya Bapak? Pak Abbas? Masih mood Pak? Masih mood Pak? Oh dikunci ya? Pak Windy kayaknya yang harus unmute. Oh iya ya siap. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau bertanya. Dulu ya beberapa tahun yang lalu masih pandemi saat itu Pak, saya menggunakan Quizzes. Alhamdulillah menggunakan akun ID Belajar. Pernah sekali mendapatkan akun super dengan cara membagikan link kepada kawan dan kawan itu menggunakan. Waktu itu saya sudah dapat akun supernya Pak. Yang ingin saya tanyakan, akun super itu memang ada batasannya atau bagaimana Pak? Ini sekarang sudah nggak bisa lagi gitu. Dulu masih bisa kita untuk menyimpan soal privat, bisa, sekarang mau privat tuh udah nggak bisa lagi gitu. Apakah dengan akun super ini akan super selamanya ataukah ada batasannya gitu Pak? Terima kasih. Oke.
Oke, terima kasih Pak Abbas Lesmana terkait pertanyaannya. Mungkin langsung saja Pak Sumadi boleh dijawab. Boleh? Atau dijawab langsung ya? Nanti yang Langsung aja bertanya Pak, langsung. langsung aja. Oke, makasih Pak Abbas. Pertanyaannya nih, berarti Pak Abbas sudah menggunakan ya terkait akun super. Ya, jadi untuk berbagi link ya, berbagi link itu memang ada batasannya ya. Batasannya artinya kalau yang untuk seperti sekarang ini kan 30 hari ya, Bapak Ibu ya. Nah, makanya Bapak Ibu bisa juga yang membuat link ya, seperti yang Pak Abbas sampaikan. Jadi semakin banyak yang menggunakan link kan nanti terakumulasi ya. Mungkin waktu itu Pak Abbas cuma 1 ya, atau 2, jadi 2 bulan kan seperti itu. Habis itu putuslah kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau berbagi linknya lebih dari 1 Bapak Ibu itu kan akan terakumulasi ya 30 hari seperti itu ya. Jadi nanti dicoba ya Bapak Ibu semua ya. Artinya silakan bisa Bapak Ibu share ya, tidak hanya 1 yang menggunakan link referral tadi ya Bapak Ibu ya. Yang di awal kan ada yang saya sampaikan referral. Referral itu berarti link yang Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu di-share, dan orang lain juga membuat akun Quizizz dengan referral yang Bapak Ibu buat, otomatis Bapak Ibu akan sebagai akun super, dan yang memberikan referral juga akan menjadi super, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang Pak Abbas sampaikan, coba Pak Abbas ya, kita bagi linknya itu jangan 1 guru saja, ya, lebih dari 1. Nah, nanti kita lihat apa namanya untuk durasi akun super yang Bapak Ibu dapatkan, seperti itu Pak Abbas ya. Kalau informasi yang terbaru sih itu terakumulasi ya Bapak Ibu ya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu bisa dibuktikan sendiri ya Bapak Ibu, karena sangat mudah sekali. Tinggal Bapak Ibu membuat akun Quizizz, kemudian Bapak Ibu membuat referral. Akun referral itu silakan Bapak Ibu share dengan orang lainnya. Kalau kita sebagai guru sebenarnya banyak nih Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu share. Yang minimal ya di sekolahnya sendiri kan gitu. Otomatis kan lebih dari 1, seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu ya Pak Abbas, nanti coba Pak Abbas membuat lagi ya. Mungkin ring referral kemarin mungkin lupa, mungkin bisa membuat ulang, nanti di-share di kawan di sekolah. Tapi yang perlu diingat juga ya untuk Bapak Ibu semua, jangan akun yang Bapak Ibu share referral itu sudah pernah menggunakan Quizizz. Nanti otomatis tidak akan bisa ya, nggak akan berlaku fitur supernya muncul. Mungkin itu Pak Abbas. Makasih atas pertanyaan. Silakan Pak Windy. Terima kasih Pak Sumadi. Sudah jelas ya Pak Abbas ya? Oke. Jadi mungkin saya juga apa ya Pak Sumadi? Berarti artinya untuk mendapatkan akun super itu cukup itu maksudnya hanya sekali ya Pak Sumadi ya? Di akun itu ya Pak Sumadi ya? Iya, hanya sekali di akun itu. Oh, hanya sekali. Makanya ada triknya tadi yang Pak Sumadi bilang bahwa Bapak Ibu bisa semakin banyak membagikan linknya, maka durasinya itu akan semakin lama. Tapi setelah itu kalau udah habis, nggak akan mendapatkan akun super lagi kan gitu Pak Sumadi ya? Ya, yang penting linknya kalau lupa link referralnya otomatis kan nggak bisa ini lagi gitu. ya. Oke, betul. Oke. Ya. Baik Pak Sumadi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Silakan Bu Suryani dari SDN 01 Balikpapan. Ibu Suryani. Oke, kita lewatkan. Silakan, kami beri kesempatan. Oh, udah. Oh iya. Iya, tadi Bapak masih aktif, jadi unmute saya nggak bisa masuk. Oke, baik Bu. Terima kasih Bapak. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan akun yang sudah digunakan, terutama kan kalau untuk guru itu akun Guru Belajar ID. Nah ini sudah saya pakai. Nah bagaimana supaya bisa terhubung atau terkonek Quizizz ke akun Google, ke akun Guru ID yang sudah saya pakai. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Suryani. Langsung saja Pak Sumadi.
Ya, terima kasih Bu Suryani atas pertanyaan. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu semua dan Ibu Suryani. Jadi akunnya sudah pernah dibuat yang seperti di paparan saya ini kan berarti Bapak Ibu mencari alternatif akun lain ya atau membuat akun yang lainnya. Kalau Bapak Ibu masih mempertahankan belajar ID berarti kan basic ya Bapak Ibu ya, kecuali Bapak Ibu membeli akun super seperti itu. Karena wilayah untuk merubah ini kan admin dari Quizizz tentunya ya. Jadi jejak yang Bapak Ibu, jejak digital yang sudah Bapak Ibu daftarkan, jadi akunnya itu ada seperti itu. Ya. Cuma di situ belum saya mencoba juga Bapak Ibu, kalau di akun Quizizz kita kan di menu setting itu kan ada menghapus akun ya Bapak Ibu ya. Menghapus akun di situ, kemudian bisa nggak nanti Bapak Ibu didaftarkan ulang. Kalau untuk saya pribadi sih memang belum mencoba karena akun belajar ID saya dari awal karena ikut program Quizizz Trainer, jadi akunnya sudah super Bapak Ibu. Ya. Tapi yang Bapak Ibu sudah terlanjur nih membuat akun Quizizz sebelumnya ya, coba Bapak Ibu masuk ke setting, kemudian hapus akun ya, kemudian Bapak Ibu daftarkan lagi. Masih terbaca atau tidak ya. Nah, itu mungkin trik ini mungkin belum pernah juga sih untuk saya pribadi memang belum ya Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu kan ingin mempertahankan belajar ID ini, bisa nggak biar jadi super seperti itu. Tapi yang gratis ya. Tapi kalau beli ya itu nanti dari adminnya Quizizz otomatis bisa di-upgrade seperti itu. Tapi Bu Surya, jadi apa namanya, Bu Suryani boleh ya sementara menggunakan akun lain dulu ya untuk kegiatan ini. Ya, kalau ingin mencoba silakan. Pak Sumadi. Atau Pak Nur mau menambahkan silakan. Ya. Jadi mungkin saya pernah mencoba Pak Sumadi. Jadi yang akun yang lama itu, semenjak pakai belajar ID, akun sebelum itu akun lama tuh udah nggak aktif selama 2 tahun mungkin ya. Terus kemudian saya coba Pak Sumadi. Jadi saya coba pakai akun referralnya, link referral Pak Windy. Ternyata memang jadi super Pak Sumadi, akun yang lama itu gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk mensuperkan itu dan mendapatkan link referral, itu saling berbagi aja dari akun yang lain gitu Pak Sumadi. Oh ya. Udah langsung aktif dan kemarin saya coba. Oke, oh Pak Nur langsung aktif. Jadi itu Bu Suryani ya, ada solusinya. Jadi Bu Suryani bukan yang nge-share referral, tetapi Bu Suryani sebagai yang mendapatkan referral dari orang lain ya. Jadi bisa ya Bu Suryani tadi Pak Nurjaman sudah mencobanya karena beliau akunnya sudah nggak aktif, setelah diaktifkan kembali rupanya bisa menjadi akun super. Nah, itu Ibu Suryani ya bisa dicoba. Mungkin itu Pak Windy. Oke, baik, sudah jelas ya Bu Suryani dan Bapak Ibu yang lain terkait akun, perubahan dari akun basic ke super, terus pernah super ya, mau coba super lagi, tadi sudah juga triknya sudah disampaikan oleh Pak Sumadi dan Pak Nurjaman. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, nanti mungkin kita 5 menit lagi ya tanya jawab Bapak Ibu, ya setelah itu kita akan bahas tentang penugasan atau aplikasi lapor kapten. Sepertinya ada banyak pertanyaan bagaimana cara ngisi daftar hadir, penugasan dan lain-lain nanti akan disampaikan ya 5 menit lagi. Mungkin ada waktu kepada Pak Fajar Akbar, SD 010 Talang. Silakan Pak Fajar. Ya, maaf sebelumnya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya, tapi yang terkait tentang aplikasi Quizizz yang menggunakan tim ya. Sebenarnya materinya bukan hari ini, apa boleh dipertanyakan Bapak? Bagaimana Pak Sumadi? Bisa ulangi, kenapa Pak? Saya kan sudah biasa menggunakan akun Quizizz di kelas Pak. Nah, kemudian ada fitur baru yaitu yang menggunakan tim dan mode kertas. Ya. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan, apa boleh dipertanyakan sekarang atau hari berikutnya, Pak? Oh, untuk itu terkait dengan mode kertas ya, sama mode Teams itu ya. Dengan mode tim ya. Ya.
mungkin di hari kedua ya. Oke. Biar ini karena nanti sekarang kan kita di ini dulu Pak ya tentang akun. Akun Kalau ya. udah kelar akun besok pagi biar lancar. Nanti terserah terkait mode tim, mode tugas, mode PR nanti silahkan ditanyakan. Mungkin itu Pak ya. Pertanyaan saya tabung dulu Pak ya. Iya. Siap. Biar makin semangat kawan-kawan yang lain Pak. Oke, begitu ya Pak Fajar ya. Oke, terima kasih. Saya kasih kesempatan kepada Pak Muhammad Samsi dari SDN 005 Balikpapan Barat. Silakan Pak Muhammad Samsi. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya punya saya sudah terjawab dari Ibu Suryani Pak. Tadi saya barusan 5 menit mendaftar itu Pak menggunakan akun belajar. Terus saya coba lagi yang pas saya pakai Super Crisis itu Pak, yang super nggak bisa Pak. Karena itu walaupun 5 menit nggak bisa Pak ya. Barusan aja itu mendaftar. Bagaimana Pak? Bisa diulang Pak? Begini Pak, kan tadi saya mencoba Pak ya sebelum masuk ke sini. Zoom ini kan saya coba buka di akun belajar saya sudah terdaftar. Udah login dulu. Ya, ada login dulu. Terus saya mau jadikan super nggak mau Pak. Barusan aja saya daftar ini. Itu bagaimana Pak solusinya? Apa memang nggak bisa Pak jadi super itu Pak? Sebelumnya udah pernah dipakai super belum pernah Pak. Ya? Oh baru ini ya. Akun belajar saya baru saya sebelum Zoom ini kan login saya coba aja daftar dulu. Oh iya login. Pas saya login dia sudah belum super. Tadi ada informasi dari narasumber bahwasanya coba pakai yang ID super akun. Saya coba nggak mau Pak. Padahal barusan sebelum Zoom dimulai saya baru coba Pak. Bagaimana solusinya Pak ya? Siap. Langsung saja Pak Sumadi. Silakan, Pak. Oh Pak Muhammad Samsi ya. Bapak udah ini ya mencoba yang ini apa itu yang referral tadi? Belum Pak, tidak ada belum. Oh belum. Soalnya ya? saya baru daftar 5 menit sebelum Zoom dimulai. Saya coba dulu Pak pembelian. Ya maksudnya Pak Samsi sudah ini juga sekarang udah mendaftar nih. Kemudian Bapak Samsi klik link referral itu yang kawan-kawan sudah bagikan juga di kolom chat. Sudah dicoba belum Pak? Belum Pak, nanti saya coba ini Pak. Ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Pak Nurjaman juga ya, beliau kan sudah nggak aktif, tapi sudah seperti Bapak nih, sudah mendaftar. Tapi dengan mengklik lagi link referral, itu bisa jadi super. Nanti bisa Bapak coba ya, walaupun sudah mendaftar, nanti Bapak login lagi tapi menggunakan link referral. Gitu Pak ya. Madi, nambahin. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu untuk tadi kasus yang punya saya, karena memang di akun saya yang lama itu sudah melakukan kuis, sudah istilahnya membuat kuis, sudah melakukan istilahnya melaksanakan game gitu ya untuk kuis. Jadi mungkin untuk yang saya tadi itu memang harus sudah tersedia. Tapi kalau misalkan untuk yang prosedur yang sesuai aturan itu harus menggunakan atau harus melaksanakan kuis dulu, baru nanti dua-duanya super gitu Pak Sumadi mungkin. Iya. Jadi Pak Samsi kan mungkin belum melakukan baru banget. Ya kan satu kuis kan. Pak Samsi nanti ambil aja kuis ya. Kuis yang tadi sudah saya demokan juga. Cari mapel yang Pak Samsi ajar, kemudian Pak Samsi kerjakan sampai selesai. Nanti logout, login ulang. Nanti dilihat ya Pak Samsi kira-kira berubah super atau tidak. Siap, siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sudah jelas ya Pak Samsi? Sudah Pak, sudah. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak, sama-sama. Oke, satu lagi dari Pak Andres, SPD. Silakan Pak Andres. Pak Andres, halo. Oke. Unmute dulu Pak. Unmute dulu baru ditanya. Sudah, silakan Pak Andres, sudah bisa Pak Andres. Dinyalakan Pak. Oke. Halo Pak, bisa ya Pak? Bisa.
Nah, jadi selamat sore ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Yang jadi pertanyaan saya adalah Pak, saya kan belum pernah menggunakan akun Quizzes ini Pak. Tapi akun belajar sudah pernah Pak. Artinya melihat modul-modul yang di sana. Kemudian itu sejalan, itu tidak bertabrakan Pak, akun belajar ID sama Quizzes gitu Pak. Apakah itu sejalan? Maksud saya Pak, kan ada minta kodenya nanti Pak. Halo Pak. Iya, halo. Nah, jadi Maksud, saya belum pernah menggunakan akun Quizzes ini Pak, baru pertama. Jadi itu tersambung ke akun belajar itu nanti ya Pak ya? Oke. Berarti apakah akun Quizzes itu bisa menggunakan akun belajar gitu Pak ya maksudnya? Gitu. Iya Pak. Oke. Sebelumnya Pak Andreas belum pernah login dengan akun belajar atau sudah pernah? Belum? Sudah Pak. Sudah ya? Pak. Baru Oke. 2 kali Pak. Baru 2 kali tapi Pak ya. Baru 2 kali. Oke. Untuk melihat modul-modul di situ Pak. Oke. Silakan Pak Sumadi, mungkin Pak Andreas terkait akun belajar dengan akun Quizzes ini apakah sejalan atau memang maksudnya ke depan apakah akan lancar digunakan untuk akun Quizzes, akun belajar ID-nya? Silakan Pak Sumadi. Ya, makasih Pak Andreas atas pertanyaannya. Jadi pengalaman saya pribadi sudah dari 2019 ya Pak Andreas. Jadi akun belajar ini tertaut dengan Quizzes ya, karena memang tujuannya biar tidak banyak akun ya. Dengan akun belajar ID bisa kita gunakan ke Quizzes, login ke PMM, login ke Canva, login penggunaan SIM PKB Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada masalah ya Pak Andreas ya, karena akun belajar ID ini kan basicnya Workspace for Education ya. Jadi silakan Pak Andreas mendaftarkannya menggunakan akun belajar ID ya. Jadi biar Pak Andreas itu tidak banyak mau Quizzes akunnya lain, mau ini biar tidak bingung ya. Jadi biar satu akun bisa Pak Andreas gunakan. Gitu ya Pak Andreas. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ya waktu karena sudah terbatasnya waktu Bapak Ibu ya tinggal 8 menit lagi. Pertanyaan tentang akun ya mungkin kita stop dulu. Nanti kita akan lanjutkan melalui grup WA ya atau nanti langsung japri ke admin ya terkait akun. Jadi intinya Bapak Ibu ya, apalagi sesuai dengan judul kegiatan pelatihan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan yang pertama dulu atau yang utama lah bahasanya ya, itu kita membuat akun Quizzes itu menggunakan akun belajar ID. Itu yang utama. Nah, solusinya apa kalau sudah pernah buat dapat akun super dengan belajar ID terus bagaimana mendapat akun super lagi? Bisa join kode referral milik kawan yang lain seperti itu. Jadi agar biar jadi suki. Terus udah mencoba berulang kali kok ada kendala ya coba tidak masalah Bapak Ibu menggunakan akun Google yang lain atau akun Gmail pribadi seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu ya kita cukupkan dulu terkait pertanyaan tentang akun. Sekarang kita buka masih ada waktu 7 menit pertanyaan tentang penugasan dan aplikasi lapor kapten Pak Sumadi. Jadi banyak pertanyaan. Tadi salah satunya bagaimana yang menggunakan itu apa Pak Adi bukan Android Pak Adi, iOS ya, yang pakai iPhone, Pak itu bagaimana installnya? Terus ada kendala lagi itu bagaimana Pak Adi untuk menyiasatinya? Silakan Pak Sumadi terkait penugasan dan lapor kapten. Makasih Pak Windy. Jadi Bapak Ibu semua ya, seperti dijelaskan di awal, coba mungkin saya screenshot lagi ya, saya coba lihat. Itu terkait dengan, bentar saya ambil dulu yang
slide. Jadi Bapak Ibu, untuk absen atau daftar hadir Bapak Ibu, seperti yang sudah di-share di grup WA ya sebelum kita melakukan video conference ya atau Zoom meeting, itu ada link yang harus Bapak Ibu install ya, yaitu aplikasi Lapor Kapten Bapak Ibu. Dan di situ juga ada menu pelatihan ya Bapak Ibu ya. Menu pelatihan, kemudian Bapak Ibu semua, nanti di menu pelatihan itu bisa Bapak Ibu akses ya, di situ daftar hadir ya. Daftar hadir hari pertama, hari kedua, hari ketiga Bapak Ibu. Dan di situ juga ada link penugasannya Bapak Ibu ya. Nah, itu dengan catatan Bapak Ibu lancar ya, dan Bapak Ibu menggunakan aplikasi Android Bapak Ibu ya. Nah, kenapa harus lewat aplikasi ya? Tujuannya kami biar lebih tersusun Bapak Ibu, biar mudah. Jadi Bapak Ibu tidak lagi meminta link daftar hadir ya. Bapak Ibu bisa lakukan langsung di situ Bapak Ibu. Nah, yang kedua bagi pengguna iOS ya Bapak Ibu, memang belum support ke pengguna iOS, nanti silakan japri ke admin Bapak Ibu ya. Di situ kan ada admin, silakan japri biar nanti kami kirim link daftar hadirnya Bapak Ibu ya. Artinya biar benar-benar nanti yang mengisi daftar hadir, kemudian mengerjakan penugasan, kemudian mendapatkan sertifikat yang benar-benar Bapak Ibu yang betul-betul serius untuk sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kami ingin seperti yang disampaikan Pak Kepala BGP Bapak Ibu, artinya bisa langsung dimanfaatkan Bapak Ibu ya. Artinya sertifikat itu kan bonus Bapak Ibu, yang penting kita prosesnya pembelajaran. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, terkait daftar hadir silakan Bapak Ibu install ya. Mungkin nanti minta tolong Pak Windy di-share lagi di grup WhatsApp-nya terkait link untuk install aplikasi. Kemudian nanti Bapak Ibu pengguna iOS, Bapak Ibu nggak usah khawatir juga, silakan japri ke admin Bapak Ibu ya. Biar nanti kami kirim linknya daftar hadir maupun nanti link penugasan Bapak Ibu ya. Kami tidak ingin Bapak Ibu yang sudah dari awal mendaftar ya, kalau linknya di-share nanti yang mengisi absen malah yang tidak hadir ya. Jadi kan kurang ini ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau pengennya Bapak Ibu yang ikut dari awal, menyimak, mencoba, kemudian mengaplikasikan, itulah Bapak Ibu yang berhak mendapatkan sertifikat tadi ya. Sudah sampai sore Bapak Ibu sama-sama kita belajar, masa yang dapat orang lain, kan tidak adil kan, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu install ya Lapor Kapten di Play Store bagi pengguna Android. Di situ lengkap, nanti di menu pelatihannya tinggal akses, kemudian iOS silakan japri Bapak Ibu. Atau hal-hal yang kurang Bapak Ibu paham, tidak usah sungkan untuk japri ke kami ya, ke admin ya Bapak Ibu ya. Kenapa di grup belum kami buka Bapak Ibu, biar tidak terlalu crowded ya. Kemudian Bapak Ibu juga tidak terganggu ya dengan balasan dari Bapak Ibu yang lain seperti itu. Jadi yang kalau kurang paham silakan nanti ke admin, biar nanti admin yang akan meng-share informasi. Jadi harapannya grup yang dibuat untuk kegiatan ini tidak begitu ribut ya, crowded. Nah, nanti ada waktunya kok Bapak Ibu, kami buka untuk mungkin terkait sharing, terkait pertanyaan yang memang bisa kita bahas secara bersama-sama. Tapi selama kegiatan ini Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf, jadi grup nanti kami masih mute ya Bapak Ibu. Informasi-informasi dari admin lah yang biar nanti bisa terbaca semua. Mungkin itu ya Pak Windy, atau dari Pak Windy, Pak Nurjaman, Pak Ahmad Sugianto, kalau ada tambahannya silakan. Oke, terima kasih Pak Sumardi. Mungkin sebagai informasi ya Bapak Ibu ya, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah install aplikasi Lapor Kapten, terus sudah melihat menu pelatihan, kemudian di situ banyak sekali menu-menunya, salah satunya daftar hadir. Saat ini memang sengaja dari kami belum aktifkan ya Bapak Ibu ya linknya ya, karena agar Bapak Ibu menyelesaikan pelatihan dulu, baru setelah itu mengisi daftar hadir.
Nah, seperti itu. Jadi dan itu pun nanti akan kami kasih batas waktu Bapak Ibu ya. Mungkin kira-kira nanti sampai jam 23 WIB ya akan kami buka link daftar hadirnya. Karena setelah pelatihan ini bagi yang belum bisa hadir kan kami menyediakan rekaman ya Bapak Ibu ya. Rekamannya akan kami sharekan sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir saat ini tetap bisa mengikuti lewat asinkronus dan menyelesaikan tugas-tugas dan mengisi daftar hadir dan semuanya seperti itu ya. Jadi tenang ya, nggak usah khawatir tentang daftar hadir. Dan aplikasi lapor KP silahkan dicoba lagi untuk diinstal, nanti juga boleh. Dan kami tetap kasih batas waktu kelonggaran berapa jam ke depan. Jadi tenang saja kalau masih sekarang terkendala. Terus kemudian terakhir Bapak Ibu ya, terkait tugas. Nah, tugas hari ini boleh dijelaskan Pak Sumadi? Untuk penguatan terakhir. Ya, jadi untuk tugas hari ini Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu membuat akun ya. Membuat akun, kemudian nanti akun Bapak Ibu ya nanti disematkan form yang nanti kami share juga Bapak Ibu ya. Nanti kami share juga terkait dengan Bapak Ibu berhasil tidaknya membuat akun Quizizz Bapak Ibu ya. Karena biar bertahap ya Bapak Ibu, di hari pertama sudah bisa membuat akun. Jadi besok pagi tidak ada pertanyaan lagi bagaimana cara membuat akun. Bahkan bagaimana cara membuat akun super kan seperti itu. Karena di hari ini sudah kita bahas dari awal sampai tuntas seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas hari ini Bapak Ibu hanya membuat akun Quizizz ya Bapak Ibu. Syukur-syukur Bapak Ibu berhasil membuat akun super dan menggunakan tentunya akun belajar ID. Gitu ya Pak Windy. Bentuknya hanya screenshot saja ya Pak Sumadi ya. Screenshot dengan akunnya ya, akunnya dituliskan, diinputkan. Oh ya, siap. Oke. Terima kasih Pak Sumadi. Jadi Bapak Ibu tugasnya hari ini Bapak Ibu membuat akun ya, akun Quizizz. Kalau bisa menggunakan akun Quizizz-nya menggunakan akun belajar ID, kalau tidak bisa menggunakan akun Google yang lain. Nanti kalau sudah bisa silakan di screenshot dan nanti dituliskan akunnya. Nanti di formnya juga sudah ada bagaimana apa yang dikumpulkan di penugasan itu. Oke. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu untuk hari ini. Sebelum saya tutup, silakan kesimpulan atau semangat untuk Bapak Ibu hari ini Pak Sumadi, silakan. Oke, makasih Pak Windy. Jadi untuk closing statement ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah sampai saat ini nih masih 800 lebih ya Bapak Ibu ya. Bersama kita bersama artinya Bapak Ibu benar-benar sama-sama ingin belajar Bapak Ibu ya hal-hal yang baru atau terkait dengan teknologi yang kita terapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya, sampai jumpa lagi di hari kedua dan hari ketiga ya. Kemudian terkait dengan soal absensi ya Bapak Ibu, mungkin ada yang masih error dan sebagainya, nggak usah khawatir, nanti kami infokan di grup Bapak Ibu ya, serta nanti kalau sudah rekotanya sudah jadi ya, nanti kan kami juga kirimkan juga ya di grup WA kita semua Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu terkait dengan absensi dan rekotan maupun tugas-tugasnya, nanti kami infokan juga di grup WA. Mungkin itu ya Pak Windy. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Sumadi atas closing statement-nya. Baik Bapak Ibu ya, terima kasih Bapak Ibu, hebat semuanya yang sampai jam 16:03 ya, waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih ada 800 lebih ya, 850 lebih Bapak Ibu masih bergabung. Itu artinya antusias Bapak Ibu untuk belajar bersama-sama sangat tinggi dan pastinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya selaku moderator hari ini Bapak Ibu mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kita jumpa besok lagi di jam yang sama, hari Sabtu di jam 14 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat dengan narasumber hebat yaitu Pak Nurjaman ya, seperti itu. Oke, dan sepertinya Pak Nurjaman dan Pak Sumadi lagi ya, mungkin di combine gitu Pak ya.
Oke. Oke. Ya, Betul. Oke, terima kasih. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Silakan boleh istirahat Bapak Ibu. Nanti dipantau ya Bapak Ibu ya.